Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syabab, Al-Faqir pernah ditanya, apakah semua orang Muslim wajib bisa membaca Al-Quran? Apakah kalau membaca Al-Quran wajib dengan tajwid dan memperhatikan panjang pendeknya dan hukum-hukum lainnya? Jika saya belum bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan baik, dengan benar, apakah saya dilarang membaca Al-Quran? Apakah saya berdosa jika saya salah membaca Al-Quran secara tidak sengaja? InsyaAllah hari ini Al-Faqir Muhammad Al-Fuli akan menjawab semua pertanyaan jamaah tentang tajwid, membaca Al-Quran dan hukum-hukumnya. Bismillah. Taib ya syabab, agar kita bisa disebut menuntut ilmu, agar kita bisa disebut penuntut ilmu, kita harus tahu asal-usul masalahnya. Bukan hanya tanya dan jawab. Kira-kira Al-Quran itu sumbernya dari mana? Al-Quran kan kalamullah, sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Misalnya Allah wahyukan dalam surat An-Nasr, وَرَأَيْتَ النَّاسَ. Tidak boleh dibaca wara'aitun nasa karena maknanya sudah berbeda. Kalau maknanya sudah berbeda, harakatnya sudah berbeda, maka perintah yang ada di dalam ayat sudah berbeda juga, dan ini sangat bahaya. Jadi sistemnya dulu Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad mengajarkannya kepada para sahabat Al-Kiram, kemudian ada beberapa dari para sahabat menulis wahyu tersebut, makanya Alhamdulillah kita punya mushaf hari ini, dan ada beberapa sahabat yang lain menghafalnya. Mereka menulisnya, menghafalnya sesuai apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman Nabi Muhammad belum ada yang namanya ilmu tajwid, belum ada yang namanya gunnah, idgham, atau lebih tepatnya kaidahnya, aturannya belum ada. Mereka dulu kalau membaca Al-Quran itu otomatis pakai gunnah, pakai idgham, pakai madd muttasil, pakai madd munfasil, menjaga panjang pendeknya itu otomatis tanpa ada kaidah yang jelas, tanpa ada ilmu tajwid yang jelas. Tetapi ya syabab, setelah Nabi Muhammad meninggal dunia dan Islam Alhamdulillah mulai menyebar kemana-mana, ke Eropa, ke Persia, ke Mesir, ke India, ke Asia, ke Indonesia yang dulu terkenal di kalangan orang Arab dengan istilah Al-Jawiyin. Jadi banyak orang non-Arab mulai menghafal Al-Quran, mulai membaca Al-Quran. Tetapi kadang-kadang salah membaca karena memang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Makanya muncul kebutuhan untuk menyusun ilmu baru yang membantu pembaca yang non-Arab untuk membaca Al-Quran sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi ya syabab, tolok ukurnya, pedomannya adalah apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita tiru. Karena ya syabab, membaca Al-Quran itu ada dua jenis. Ini kita mulai masuk ke inti pembahasan kita hari ini. Apakah berdosa jika salah membaca Al-Quran atau tidak? Ada dua jenis membaca Al-Quran. Jenis yang pertama adalah bacaan yang mujzi, yang minimal, yang harakatnya tepat, yang tidak bisa disalahpahami. Bacaan yang mujzi itu tidak begitu memperhatikan gunnah, idgham, qalqalah, madd munfasil, madd muttasil, dan hukum-hukum tajwid lainnya. Yang penting kalimatnya, maknanya tidak berubah. Wara'aita tetap wara'aita, tidak boleh wara'aitu karena maknanya sudah berubah. Jenis pertama ini, bacaan yang mujzi, yang minim, hukumnya wajib bagi setiap Muslim, Arab maupun non-Arab, tua maupun muda. Hukumnya wajib ya syabab. Semua orang Muslim harus bisa bacaan yang mujzi ini. Mungkin ada jemaah yang bakal bertanya, berarti ya Ustaz, kalau saya belum bisa baca yang mujzi, apakah saya berdosa membaca Al-Quran? Dan insyaAllah jawabannya dengan sederhana, tidak berdosa jika sudah berikhtiar untuk belajar. Jadi misalnya antum tidak bisa bacaan yang mujzi, tetapi antum sudah panggil guru ngaji ke rumah untuk belajar Al-Quran, atau antum ikut tahsin di masjid, atau antum download aplikasi di HP yang mengajarkan tahsin dan mengajarkan baca Al-Quran. Ini namanya sudah berikhtiar. Jadi antum tetap belum bisa, tetapi sudah berikhtiar.
Kalau sudah berikhtiar, insya Allah tidak berdosa. Dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a as-safarati al-kiramil barara, walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi shaq, falahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan dibangkitkan bersama malaikat yang mulia. Dan orang yang sulit membaca Al-Quran, yang terbata-bata bacaannya, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama itu adalah pahala membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua, pahala sabar atas kesulitan yang dia hadapi. Jadi ya syabab, ini jenis yang pertama. Jangan lupa dicatat ya, biar nanti insya Allah disampaikan kepada teman-teman dan keluarga, karena ilmu itu wajib ditransfer, wajib disampaikan. Sementara ya syabab, jenis yang kedua adalah bacaan yang lengkap, yang sesuai kaidah tajwid. Gunnah terjaga, idgham terjaga, qalqalah terjaga, mad terjaga, semuanya terjaga. Bacaan yang lengkap itu sangat dianjurkan. Mustahab, tetapi hukumnya tidak wajib. Kalau ditinggalkan tidak berdosa, tetapi kalau dilakukan, Masya Allah, pahalanya sangat besar. Apalagi Allah telah memberi kita banyak wasilah untuk mempelajari tajwid. Banyak sekali. Kelas tahsin itu ada di mana-mana. Kita ini tinggal di negara Islam. Mau kelas tahsin, mau panggil guru ngaji, mau apapun, tersedia 24 jam. Banyak kelas tahsin di banyak masjid dan banyak guru ngaji dengan tarif yang insya Allah tidak mahal. Banyak aplikasi yang mengajarkan tajwid dan memperbaiki bacaan. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa, dalam hal apa kita menggunakan wasilah-wasilah yang Allah berikan kepada kita. Wasilah YouTube, wasilah HP, wasilah kelas tahsin, wasilah tinggal di negara Islam. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ia memang tidak berdosa, tetapi ketinggalan, rugi banyak pahala yang sangat besar. As-safaratul kiramil barara, dibangkitkan bukan bersama manusia, bersama malaikat yang mulia. Masya Allah, luar biasa ya syabab. Jadi insya Allah tidak berdosa, tetapi tetap namanya fardu kifayah. Jika ada misalnya satu negara yang tidak ada di dalamnya satu orang yang bisa membaca dengan tajwid, maka semua orang muslim di satu negara ini berdosa. Tetapi alhamdulillah di zaman kita ini, di dunia ini, semua negara alhamdulillah minimal ada satu di setiap kota yang bisa membaca dengan tajwid. Kalau misalnya antum tinggal di desa, antum tinggal di tempat yang semua warganya tidak bisa membaca dengan tajwid, maka kewajiban antum jadi lebih besar. Maka tugas antum jadi lebih besar untuk mempelajari tajwid dan mengajarkannya kepada warga-warga lain dan tetangga antum. Jadi ya syabab, izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan singkat tentang soal tajwid ini. Pertanyaan pertama, apakah boleh mulai hafal tanpa belajar tajwid? Ya, hukumnya boleh, tetapi akan lebih baik jika menghafal sambil belajar tajwid. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh belajar irama tanpa belajar tajwid? Tidak boleh, karena irama itu kadang-kadang bikin harakatnya berubah. Jadi lebih baik belajar tajwid, belajar kaidahnya dulu, supaya kalau misalnya antum mau pakai irama, harakatnya terjaga dan maknanya terjaga. Apakah saya berdosa ketika salah membaca Al-Quran? Sesuai apa yang Al-Faqir Muhammad Al-Fuli jelaskan, insyaAllah tidak berdosa jika antum sudah berikhtiar untuk belajar bacaan jenis pertama yang namanya mujzi' itu. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat, mudah-mudahan insyaAllah mudah dipahami. Semoga insyaAllah semua jamaah diberi kesehatan dan kelancaran untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.